kasus guru yang divonis 5 tahun penjara hanya karena diduga menyentuh dahi muridnya memicu kemarahan psikolog Lita Gading, yang menilai putusan tersebut sebagai cerminan nyata bahwa keadilan di Indonesia saat ini membutuhkan uang atau kekuasaan. Lita Gading mempertanyakan mengapa kasus ringan seperti ini diproses secara serius dan berakhir dengan hukuman berat. Sementara banyak kasus korupsi besar atau perbuatan oknum lain yang sudah terbukti justru lolos dari tuntutan hukum. Ia menilai adanya disparitas serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut Lita Gading, sistem peradilan tampaknya cenderung tajam ke bawah dengan mudah menghukum mereka yang lemah, tidak berduit atau tidak memiliki koneksi. Ia mendesak masyarakat untuk mengawal ketat kasus yang menimpa guru tersebut sebagai upaya melawan anggapan bahwa uang berada di atas segalanya dalam proses hukum di Indonesia. Ia membandingkan penanganan kasus ringan yang diproses serius ini dengan kelonggaran terhadap kasus-kasus besar, menekankan perlunya memilah dan memilih mana perkara yang seharusnya digugat dan mana yang seharusnya dibela oleh aparat hukum. Ada berita viral, guru yang ditahan sampai 5 tahun kalau nggak salah ya, hanya karena dia memegang jidat anak tersebut. Nggak tahu anak ini anak siapa ini, sampai berpengaruh begini, anak siapa? Punya duit, banyak duit gitu. Bukannya terima kasih diperhatikan oleh gurunya. Kenapa gurunya ini sampai dihukum seperti itu? Mana keadilannya rakyat Indonesia? Please deh, harusnya kalian itu tuh banyak tuh korupsi-korupsi itu yang harus kalian ciduk, yang harus kalian penjerongkan gitu loh. Heran saya, yang hal-hal kayak begini aja yang udah ketahuan tuh gus itu yang kemarin. Mana kalian itu proses? Tidak ada loh pemprosesan masalah itu. Bener gak sih? Heran aku. Jadi sekarang ini hukum di Indonesia harus ada duit. Kalau tidak ada duit, tidak ada hukum berpihak kepada manusia itu. Heran saya. Jangankan masalah hukum peradilan, masuk lapor ke polisi aja sama seperti itu. Aneh, ada hukum tapi uang terus berjalan. Manusia juga butuh makan, sama, semua juga begitu. Tapi tolonglah memilah dan memilih mana yang seharusnya kalian itu gugat dan mana yang seharusnya kalian itu bela. Tolong dong, peradilan itu jangan sampai tajam ke bawah. Kasihan mereka yang gak punya duit. Kasihan mereka yang tidak punya sesuatu yang prioritas. Jangan menganggap uang di atas segalanya. Kalian bisa seenaknya aja. Kalian setuju dengan saya? Coba kawal kasus ini. Jangan sampai lolos. Ini heran nih, hakimnya siapa sih? Saya kawal kamu. Liatin aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Perhatian buat guru-guru, kalau misalnya ada siswa nih lagi demam atau lagi sakit, jangan dipegang jidatnya seperti ini. Nih ya, guru ini cuman masalah dipegang jidatnya karena si murid ini kelihatan pucat atau lagi demam, divonis penjara guys 5 tahun. Siapa yang laporin? Orang tuanya ya. Kata orang tuanya itu yang dilakukan oleh guru ini itu nggak wajar katanya. Nggak wajar gimana coba? Kecuali guru ini tuh nampol anak lu ya, anak lu tuh nggak berbuat apa-apa, itu wajar dilaporin guys. Ini cuman megang jidatnya karena memang lagi demam gitu ya, dilaporin coba. Waduh, ini kasus kok nggak wajar guys, karena kita tuh hidup di negara Konoha ya, jadi masalah kayak ini tuh udah nggak wajar lah. Jadi buat kalian gimana guys tanggapan kalian guys? Coba kalian komen guys, komen dibantu share ya. Biasanya kalau kekuatan netizen tuh, masya Allah gitu, cepet ya masalah kayak gini tuh sama netizen tuh cepet terselesai. Guru Kendari dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Kuwi iki gara-gara niki lho mek ngene tok. Mek ngecek suhune anak didike. Lah jarine anak didike iki lara kan gak melu pacar atau akhirnya iki mek ngecek tok. Kayak kuwi saksine si cleaning service kuwi tibake lho ya ora melu ning pengadilan, gak sida. Terus bareng kuwi iki delokan videone kuwi dicuweki ngono kuwi ditendang-tendang ngono kuwi gurune yo kayak senandang sapa to jane. Senandang iki jane mamane dilaporne nang iso lho. Kuwi guru lek mamane gak apik, gak mungkin anak didike sing lain selain kuwi mau ya. Kuwi iki padha nangis, padha dipeluk-peluk ngono kuwi. Kuwi iki lek gak guru apik gak mungkin koyo ngono kuwi. Para wali murid, para orang tua lek misalkan anak mungkin lek gak gelem ditegur karo guru ya tak kadane ora usah mau sekolahne, ora usah mlebu sekolah.
didik dhewe ning omah. Waro-waro dhewe ning omah. Lek awakmu sik magang gak gelem, telok guru privat dadi beres. Ora koyo ngene, ora mesakne lho iki mungkin ning ngene lho gara-gara gurumu awakmu dhewe iki ora tau sekolah. Terlihat beberapa guru, keluarga, dan sahabat merasa sangat kehilangan dan terpukul atas kejadian yang menimpa Bapak Mansur ini. Banyak yang bertanya-tanya, itu sebenarnya hukum di Indonesia ini berlaku untuk siapa sih? Untuk si kaya kah? Untuk orang yang berpangkat kah? Atau orang yang punya jabatan-jabatan tinggi dan nama-nama besar saja? Tapi untuk guru, pegawai bawahan, orang-orang kecil, ini gak berlaku hukum seperti itu tuh. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Gue pribadi merasa sangat kecewa atas keputusan yang diberikan pihak pengadilan kepada Bapak Guru ini, dan gue berharap semoga ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu memberikan keadilan untuk pihak guru di sana. Kita berdoa semua, semoga Pak Mansur mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Guys, guru megang jidat divonis 5 tahun penjara. Lo pengen tahu jidat siapa sih yang dipegang sama tuh guru? Apakah guru itu memegang jidat Pak Presiden saat Presiden sedang pidato? Bapak-bapak, ibu-ibu ada di mana ya? Bukan. Dia bukan dipegang jidat Presiden. Apakah si guru memegang jidat pilot saat pilot sedang menerbangkan pesawat? Bapak Ibu, sekarang kita ada di ketinggian. Ketinggian berapa kita? Kita di tinggian. Si guru padahal cuma megang jidat anak muridnya yang lagi demam. Jujur gue bingung mau ngomong apa. Jadi gue serahkan saja ini ke Gustav the Magic Dragon. Oh yeah, kayak film bokep gue. Rapper gimana sih? Cikidot yo. Alright, let's go. Ini realita. Tinggal di Indonesia. Keadilan nyata hanya ada dalam angan sia. Guru megang jidat, vonis kayak pemadat. Apa sih itu sehat? Apa ada yang kesumbat? Mungkin asam urat atau otak sebelah kanan lagi rehat. Kebanyakan makan alpukat sama minum asam sulfat. Oh, bisa dengan akal sehat kalian bersepakat berkeputusan bulat menghukum dengan berat guru yang hanya berbuat megang jidat bukan mengelus pantat. Wah gawat darurat. Semoga keputusan ini dapat kalian pertanggungjawabkan di akhirat. Gila. Rhyme gue keren banget. Oke, sekarang waktunya gue pergi ke barat. Gustav the Magic Dragon sudah mendarat dan sekarang akan menghilang dengan cepat. Guru pegang jidat siswa demam divonis 5 tahun. Kata gua Indonesia makin lucu-lucu ya masa hukumannya tuh ya. Masalah hukumannya tuh juga makin lucu-lucu, makin aneh-aneh kata gua. Untuk yang ngelaporin bapak guru tersebut ya, gua mau ngasih tahu itu yang dipegang jidat dan karena anaknya sedang demam ya. Yang dipegang jidat bukan fefek. Ini semua berawal dari mulut anaknya dan otak orang tua yang bersumbu pendek ya, sumbu petasan tahu kagak lu. Jidat anak lu terbuat dari emas, berlian, kemenyan dan bor apa bagaimana nih konsepnya nih? Di mana-mana orang kalau demam yang dicek itu jidat ya. Baru megang jidat, kalau megang leher agak-agak gemeter iya dah. Megang jidat. Hah? Lu emang kalau demam yang dipegang apa? Dari zaman baheula sampai zaman sekarang namanya orang demam yang dipegang jidat sayang ya. Kalau menurut kau yang melaporkan bapak guru tersebut, hal tersebut adalah apa namanya? Otak kau itu salah, isi kepala kau salah itu. Kepala kau tuh mesti diulang itu. Tolonglah ya, tolonglah negaraku Indonesia yang tercinta gitu ya. Tolong banget ini kalau begini ceritanya lama-lama guru-guru pada takut mau ngapa-ngapain. Dikit-dikit penjerong, dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit divonis, dikit-dikit dihukum. Apalah, ada buktinya nggak kalau bapak guru itu melakukan selain pegang jidat siswanya yang demam? Saksi aja cuma satu dan katanya saksi tersebut tidak disumpah. Kok bisa? Tuh jidat anak yang dipegang tuh ada sesuatu kali ya. Itu ada apa gitu ya, ada tambang mungkin ya. Kalau bener nih bapak guru bisa sampai divonis dan masuk penjerong ya, udahlah, tolong selamatkan hukum Indonesia ini. Selamatkan sayang. Lu punya duit, lu punya kuasa. Sampai sekarang gua tuh masih gak habis pikir letaknya itu di mana? Letaknya di mana ya? Itu yang dipegang jidat itu juga karena alasan anaknya demam, bukan menggang jidat dengan tanpa alasan. Kata gue nih ya, buat apa anaknya disekolahin kalau orang tuanya aja tuh masih TOLOL alias tulul. Anak lu disekolahin biar pinter, tapi elunya sendiri tulul. Ngapain? Ini apa anak yang lapor gara-gara tren? Ini area privasiku, ini area privasiku. Jangan bla 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 bla, itu gara-gara itu ya. Tapi di area privasi itu kagak ada kepala saat engkau demam deh. Kata gue Indonesia yang bener-bener aja deh ya. Mending lu urusin hal-hal yang lebih penting. Lu urusin tuh pejabat korup,
Lu urusin tuh apa namanya bencana banjir longsor, lu urusin tuh apa itu namanya MBG, lu urusin apa yang lebih penting ketimbang ngurusin guru megang jidat siswa karena siswanya demam alias